Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 31-35. Saat Sania Dingeli, Zhao, dan Hudson Yin sedang asyik berdiskusi di restoran, keluarga Dingeli yang beranggotakan 3 orang mengetahui lokasi Sania Dingeli dari paparazi. Paparazi hanya mengikuti selebritas kecil lainnya ke restoran untuk makan. Mereka tidak menyangka Hudson Yin secara kebetulan mengatur tempat pertemuan di sini. Hudson Yin tidak terlalu memikirkannya. Itu murni karena orang-orang dari perusahaan menyebutkan restoran ini. Itu adalah restoran yang relatif populer saat ini. Lingkungannya bagus dan lokasinya lebih nyaman. Paparazi pada awalnya tidak memperhatikan Hudson Yin. Bagaimanapun, dia adalah bos generasi kedua yang kaya. Dia tidak memiliki artis luar biasa atas namanya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia berhasil mengungkap beberapa skandal. Namun, setelah beberapa saat terkejut, mereka melihat Sania Dingeli masuk bersama orang-orangnya. Saat ini, paparazi langsung bersemangat. Mereka memasang kamera panjang seperti pistol dan diam-diam menunggu tidak jauh dari restoran. Pada saat yang sama, mereka memamerkan berita bahwa mereka akan menangkap Sania Dingeli di obrolan grup mitra mereka. Wanson Dingeli mengandalkan koneksinya yang menyedihkan di industri ini selama bertahun-tahun untuk mencari tahu tentang berita yang telah disebarkan paparazi. Dia menahan rasa sakit dan menghabiskan banyak uang untuk menyuap mereka sebelum dia datang. Paparazi juga tidak pergi. Dia bisa mendengar kegelisahan dalam nada bicara Wanson Dingeli. Dia punya firasat samar bahwa mereka mungkin bisa menangkap melon besar hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak maju dan menunggu dengan sangat serius. Sania Dingeli dan Hudson Yin hampir selesai berbicara dan hendak bangun dan pergi. Namun, mereka melihat Wanson Dingeli bergegas masuk bersama Chuni Wangler dengan sikap agresif, langsung menuju tempat duduk Sania Dingeli. Sania Dingeli mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wanson Dingeli akan menemukannya lagi secepat ini. Dia baru saja berjanji pada Hudson Yin bahwa dia akan menyelesaikan masalahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sopan jika ada konflik di hadapannya sekarang. Saat Sania Dingeli dalam kesusahan, matanya tiba-tiba disilaukan oleh cahaya terang. Sania Dingeli tanpa sadar mencari sumber cahaya, hanya untuk menemukan seseorang bertopi berjongkok di balik semak tidak jauh dengan kamera. Posisinya sangat tersembunyi, tetapi karena terlalu dekat, sinar matahari membias pada kamera dan secara tidak sengaja menyinari mata Sania Dingeli. Sania Dingeli menoleh tanpa jejak dan pura-pura tidak melihatnya. Sudut bibirnya melengkung saat dia berpikir, itu tidak membutuhkan banyak usaha. Para aktor semua sudah berada di posisinya, bahkan ada paparazi yang mengikuti mereka. Pertunjukan yang bagus tanpa pengawasan yang baik akan menyia-nyiakan kesempatan bagus tersebut. Sania Dingeli menoleh untuk melihat Zara Xavier dan menatapnya. Zara Xavier masih belum bereaksi terhadap situasi saat ini dan memandang Sania Dingeli dengan bingung. Dia tidak tahu apa maksudnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Wanson Dingeli melangkah ke arah Sania Dingeli dan menamparkan wajahnya. "Pa." Sania Dingeli menutupi wajahnya dengan air mata berlinang saat dia berdiri terpaku di tanah. "Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memukulnya?" Hudson Yin bergegas keluar untuk memblokir Sania Dingeli. Chuni Wangler menyeret tubuh gemuknya dan menyusulnya sambil terengah-engah. "Aku akhirnya menemukanmu, bajingan kecil. Anda telah menumbuhkan sayap. Apakah kamu ingin terbang ke langit?" Wanson Dingeli melangkah maju dan hendak menarik Sania Dingeli. "Cepat dan ikuti aku pulang. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di luar." Hudson Yin berdiri kokoh di depan mereka dan menghalangi gerakan Wanson Dingeli. "Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Jika kamu terus melakukan ini, aku akan memanggil polisi." Chuni Wangler menilai Hudson Yin dan berkata dengan sinis, "Yo, aku bertanya-tanya bagaimana bintang kecil itu bisa begitu berani. Jadi dia berhubungan denganmu. Kami orang tuanya. Bukankah kita berhak membawanya pulang? Urus urusanmu sendiri." Sania Dingeli berteriak, "Saya tidak ingin kembali bersama kalian. Kamu akan memukulku." Wanson Dingeli ingin maju, tapi Hudson Yin tinggi dan kuat. Dia sedang dalam masa puncaknya, jadi dia menghalangi jalan Wanson Dingeli. Wanson Dingeli hanya bisa berdiri di tempat dan menunjuk ke arah Sania Dingeli dan mengutuk, "Dasar B** start kecil. Sekarang Anda telah belajar berbohong.
Kapan kami pernah memukulmu? Zara Xavier akhirnya melihat situasinya. Dia melihat ekspresi sedih Sania Dingley dan segera mengerti apa yang dimaksud Sania Dingley. Dia segera maju untuk mendukung Sania Dingley dan berteriak, bagaimana tidak? Wajah Suster San yang merah dan bengkak baru saja mereda. Bukankah kamu baru saja memukulnya lagi? Mengapa kamu begitu tua dan pelupa? Wanson Dingley sangat marah hingga tangannya gemetar. Kamu. Chuni Wangler melihat Zara Xavier dan menjadi semakin marah. Dasar jalang kecil, diamlah. Jika tidak, jika kalian berdua bekerja sama untuk berbohong kepada saya, apakah saya setuju untuk membiarkan Anda menjadi manajernya? Sekarang kamu dipecat. Zara Xavier tidak takut sama sekali. Maaf, saya sekarang menandatangani kontrak dengan saudari Sania dan hanya mendengarkan manajemennya. Kamu tidak lagi berhak memerintahku. Bab 32. Hudson Yin akhirnya memahami identitas keduanya. Meskipun ini masalah keluarga dan tidak mudah bagi orang luar untuk ikut campur, dia telah mendengar tentang situasi Sania Dingley. Sekarang dia melihat Sania Dingley diintimidasi, Hudson Yin tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Hudson Yin memandang Sania Dingley dan berkata kepada Wanson Dingley, dia sudah dewasa. Dia memiliki kebebasannya. Anda tidak bisa memaksanya. Sania Dingley bersembunyi di balik Hudson Yin. Ketika Hudson Yin berbalik untuk melihatnya, dia mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata pada Hudson Yin. Hudson Yin tercengang. Dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Sania Dingley. Namun, Sania Dingley berkata saat ini, saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas melalui telepon. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan kalian. Saya sendiri yang akan bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Saya baru saja mendiskusikan pekerjaan dengan Presiden Yin. Jangan sakiti dia dengan kata-katamu. Chuni Wangler berkata dengan sinis, bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan omong kosong macam apa yang bisa kamu bicarakan? Anda hanya menggunakan penampilan Anda untuk menarik perhatian. Mengapa Anda tidak menemui CEO Jin? Sekarang kamu bersembunyi di balik gigolo ini dan bertingkah menyedihkan. Sania Dingley terisak, saya hanya ingin melakukan pekerjaan yang bersih. Tolong biarkan aku pergi. Jangan jual aku pada CEO Jin. Saya juga tidak membutuhkan sumber daya kelas rendah itu. Saat Hudson Yin mendengarkan, dia juga mengerti mengapa sumber daya Sania Dingley begitu buruk. Ternyata dia tidak berhak mengambil keputusan. Kedua orang ini masih ingin menjual Sania Dingley kepada CEO Jin. Jika malaikat kecil itu ternoda, apa yang akan terjadi pada saudaranya Henry Sword? Saat Hudson Yin terganggu, Wanson Dingley bergegas dan memukul Sania Dingley lagi. Kamu tidak tahu malu. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Dengarkan apa yang orang tuamu suruh kamu lakukan. Sekarang kamu berani memberontak. Cepat pulang. Sania Dingley langsung terjatuh ke tanah. Zara Xavier bergegas mendekat dan menggendong Sania Dingley sambil menangis pada Wanson Dingley. Mengapa kamu memukulnya lagi? Saya sudah menelepon polisi. Kalian tidak bisa melakukan ini. Semakin banyak orang berkumpul di restoran. Mereka semua berdiskusi dengan berbisik dan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam lelucon ini. Chuni Wangler juga maju dan meraih Hudson Yin, tidak membiarkannya menghentikan mereka. Dia bahkan berteriak, kamu telah melakukannya secara ekstrim, jadi kami tidak takut kehilangan muka. Biarkan semua orang melihat betapa tidak berperasaannya Anda. Ding tua. Cepat beri dia pelajaran. Hudson Yin sedikit cemas, tetapi fisik Chuni Wangler terlalu besar, sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Dia terjerat sejenak. Nafas Sania Dingley lemah saat dia jatuh ke tanah. Air mata membandel menggantung di sudut matanya. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak menyedihkan. Biarpun aku dipukuli sampai mati oleh kalian, aku tidak mau diatur olehmu untuk menjual tubuhku. Aku bahkan semakin tidak mau berakting di film jelek itu. Wanson Dingley sangat marah. Dia maju dan menendangnya lagi. Aku memberimu ketampanan selama beberapa hari, dan kamu berani menantang ayahmu. Masih bisa dinegosiasikan saat kita sampai di rumah sekarang. Jangan paksa aku untuk mengikatmu. Sania Dingley mencibir. Mengapa kamu ingin mengikatku? Apakah Anda akan mengirim saya ke tempat tidur CEO Jin? Apakah Anda berani memberitahu CEO Jin apa yang Anda berikan kepadanya sebagai imbalan atas 200 juta itu? Atau apakah Anda ingin mengikat saya dan mengurung saya? Aku akan terus berada di bawah kekuasaanmu. Anda hanya ingin menggunakan saya untuk menukar lebih banyak uang. Kamu tidak pantas menjadi seorang ayah.
Sania Dingeli kelelahan. Dia perlahan menutup matanya dan pingsan. Zara Xavier panik. Saudari Sania. Saudari Sania, ada apa? Zara Xavier mengira Sania Dingeli pingsan dan sangat cemas hingga dia menangis. Sania Dingeli diam-diam menggaruk telapak tangan Zara Xavier 2 kali, menandakan bahwa Zara Xavier baik-baik saja. Zara Xavier tersedak oleh isak tangisnya dan hampir tidak bisa mengendalikannya. Hatinya hancur. Saudari Sania, naskah macam apa ini? Menakutkan sekali. Namun, Zara Xavier bereaksi dengan cepat dan terus berpura-pura menangis. Saudari Sania pingsan. Panggil ambulan. Hudson Yin benar-benar cemas. Dia mendorong Chuni Wangler menjauh dan berjalan mendekat untuk memeriksa kondisi Sania Dingeli. Dia memanggil ambulans dan mengirim pesan ke Henry Sword, malaikat kecil dalam masalah. Meminta cadangan. Paparazi di luar jendela begitu bersemangat hingga mereka berkeringat deras. Mereka merekam adegan ini dengan sempurna. Karena mereka sangat dekat, sangat jelas bahkan mereka bisa mendengar percakapannya. Wanson Dingeli tercengang saat itu juga. Dia meraung tak percaya, dia berpura-pura. Bagaimana dia bisa pingsan hanya dengan satu pukulan? Kalian semua telah ditipu olehnya. Sania Dingeli, jangan bertindak di sini untukku. Bangun. Chuni Wangler juga cemas. Dia yang terbaik dalam akting. Dia hanya tahu cara menipu orang lain dan mendapatkan simpati. Dia telah berbohong padaku dan ayahnya selama beberapa hari terakhir. Bab 33. Orang-orang di sekitarnya memandang pasangan berhati hitam itu dengan jijik ketika mereka berteriak seperti dua orang gila. Hati mereka sedih untuk Sania Dingeli. Sungguh dosa. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang cantik memiliki orang tua seperti itu? Zara Xavier hanya berakting bersama Sania Dingeli. Meskipun Sania Dingeli sekarang berpura-pura, penderitaan yang dialaminya nyata. Zara Xavier memeluk Sania Dingeli dan merasa sangat kasihan padanya. Dia pikir dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengarahkan opini publik, jadi dia harus angkat bicara. Oleh karena itu, Zara Xavier menjawab, bukankah dia dikalahkan olehmu? Saudari Sania selalu ditindas oleh kalian. Dia bahkan tidak punya waktu untuk istirahat. Biasanya kalian tidak membiarkan dia makan karena masalah kecil, tubuhnya pasti sudah lama dihancurkan oleh kalian. 2 hari yang lalu, dia dipukuli oleh Huana Yansen. Hari ini, dia diintimidasi oleh kalian. Tidak peduli seberapa baik seseorang, mereka tidak bisa bertahan. Ada keributan di sekitar. Mereka tidak menyangka bintang yang biasanya cerdas dan cantik itu akan dianiaya oleh orang tuanya secara pribadi. Sungguh sebuah tragedi. Dalam waktu singkat, keseimbangan hati orang-orang telah sepenuhnya bias terhadap Sania Dingeli. Tak lama kemudian, polisi dan dokter tiba di restoran tersebut. Dokter dengan cepat berjalan ke sisi Sania Dingeli dan melihat pasien terlalu lemah dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, segera bawa dia ke ambulans dan rumah sakit. Perawat membawa tandu dan semua orang mengepung Sania Dingeli saat dia dikirim ke rumah sakit. Zara Xavier dan Hudson Yin mengikutinya ke dalam ambulans. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler tertinggal, masih membuat keributan. Saat Wanson Dingeli melihat polisi, dia tidak berani sombong lagi. Petugas, kami adalah orang tuanya. Kami hanya mendisiplinkan anak. Dia pasti berpura-pura. Chuni Wangler dengan cepat menjelaskan, dia lari dari rumah ketika kami berbicara beberapa patah kata. Dia terlalu marah. Orang tua mana yang tidak akan memukul anaknya? Polisi itu berkata dengan serius, kami telah melihat situasi spesifiknya. Anda harus kembali bersama kami untuk diselidiki. Wanson Dingeli tidak senang. Dia masih memikirkan CEO Jin. Tidak banyak waktu tersisa. Jika dia tidak membawa Sania Dingeli kembali, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena itu, dia berargumen, saya sudah mengatakan bahwa saya adalah ayahnya. Apakah saya melanggar hukum jika mendisiplinkan anak saya? Petugas polisi itu memarahi, tidak peduli identitas apa yang Anda miliki. Anda tidak bisa memukul orang, mengerti? Kekerasan dalam rumah tangga juga ilegal. Wanson Dingeli dan Chuni Wangler dibawa kembali ke mobil polisi dengan sedih untuk diselidiki. Orang-orang di restoran itu masih menghela nafas. Mereka terus berdiskusi dalam beberapa kata. Mereka bahkan terus mengirimkan video yang diambil dari ponselnya ke teman-temannya. Ini adalah berita besar. Film keluarga asli ratu ternyata seperti ini. Banyak orang yang lewat adalah penggemar Sania Dingeli. Mereka merasa sangat sedih. Paparazi di luar restoran melihat video itu dengan puas.
Mereka segera mengirimkannya ke platform media sosial dan mengedit judulnya, Shocking Melon. Ratu film terkenal itu dianiaya oleh keluarga dekatnya. Dia dipukuli di depan umum sampai pingsan dan dikirim ke rumah sakit. Begitu videonya diunggah, ia mendapat puluhan ribu penayangan hanya dalam beberapa menit. Popularitasnya masih meningkat. 10 menit kemudian, itu menjadi trending topik teratas. Banyak orang berkomentar dan meneruskannya, mengungkapkan rasa sakit hati mereka terhadap Sania Dingley. Ya Tuhan, Sania Dingley sangat menyedihkan. Mereka memukulnya. Dengan putri yang cantik dan luar biasa, bagaimana mereka bisa melakukannya? Apakah kalian semua mendengarnya? Mereka sepertinya ingin menjual Sania Dingley kepada suatu bos. Itu terlalu menjijikkan. Zaman apa sekarang? Ada bajingan yang menjual wanita demi kejayaan. Penggemar Sania Dingley sangat marah hingga hampir meledak. Malaikat kecil yang mereka cintai di dunia ini menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia diperlakukan seperti ini oleh orang tuanya, dan dia selalu lembut, ini menyembunyikan rasa sakit dan hanya menunjukkan sisi baiknya. Penggemar fanatik yang tak terhitung jumlahnya berteriak kesakitan. Mereka terus menyerang Wanson Dingley dan Chuni Wangler di internet. Mereka bahkan mencabut akun Huana Yansen. Wanita ini bahkan memukuli Sania Dingley secara pribadi. Dia sungguh jahat. Ada juga penggemar rasional yang dengan cepat membentuk tim dan membagi pekerjaannya. Mereka membuat daftar jadwal Sania Dingley selama bertahun-tahun dan juga memilah sumber daya dalam beberapa tahun terakhir. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa seperti yang dikatakan Zara Xavier, Sania Dingley bahkan tidak punya waktu untuk istirahat dan makan. Dia sibuk dengan sumber daya yang tidak bisa lebih buruk lagi. Di masa lalu, para penggemar secara pribadi mengeluh tentang selera Sania Dingley dalam mengambil adegan dan masalah Sania Dingley yang tidak pernah berinteraksi dengan para penggemar. Sekarang, sepertinya Sania Dingley tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan tidak punya waktu untuk berinteraksi dengan mereka. Awalnya, para penggemar Sania Dingley kecewa dengan penampilan Sania Dingley dalam beberapa tahun terakhir. Klub penggemar berada di ambang bubar, tapi kejadian mendadak hari ini telah menyatukan mereka kembali dalam sekejap. Para fans merasa amarah di hati mereka akan membara. Mereka harus bersatu. Selamatkan gadis mereka. Bab 34. Setelah kejadian itu, terjadi badai darah di internet. Penggemar dan simpatisan semuanya terlibat dalam perang untuk mengecam orang tua Sania Dingley dan mantan manajernya, Huana Yansen. Bahkan simpatisan murni yang tidak tertarik pada Sania Dingley pun tertular. Mereka mendiskusikan dampak keluarga asli terhadap manusia. Topik pelecehan orang tua masih menjadi topik hangat. Orang-orang memuji semangat keberanian Sania Dingley untuk melawan. Banyak orang juga berbagi tentang tekanan tak kasat mata yang biasanya diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga mereka terhadap mereka. Sebagai perbandingan, mereka merasa Sania Dingley sudah terlalu menderita selama ini. Sekelompok reporter sudah berkumpul di rumah sakit, menunggu kesempatan untuk mewawancarai Sania Dingley. Sania Dingley dikirim ke rumah sakit. Dia membuka matanya dengan lelah. Setelah pemeriksaan dokter, dia memutuskan bahwa Sania Dingley memang berada di bawah tekanan mental yang terlalu besar untuk waktu yang lama. Tubuhnya bahkan dalam kondisi kekurangan gizi. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Zara Xavier berdiri di samping tempat tidur dengan air mata berlinang. Dia memegang kantong es dan dengan lembut meletakkannya di wajah Sania Dingley. Hudson Yin diam-diam berjalan mendekat dan menatap Sania Dingley. Kamu terlalu menyedihkan. Apakah kamu baru saja pingsan? Kamu membuatku takut setengah mati. Sania Dingley tersenyum tipis. Bukankah kita baru saja sepakat bahwa aku akan menyelesaikannya? Masalah ini telah meledak. Jika mereka ingin menggangguku lagi, itu tidak akan mudah. Hudson Yin tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Sania Dingley. Wanita ini terlalu kejam padanya, dan dia juga tenang. Dia telah bersabar dalam keadaan pasifnya hingga dia mempunyai kesempatan untuk menyerang musuh dengan satu serangan. Dia luar biasa. Hudson Yin melirik ponselnya dan diam-diam pergi. Di luar bangsal, Henry Sword bergegas setelah menerima pesan Hudson Yin. Dia awalnya berada di tengah-tengah pertemuan internasional yang penting, tetapi ketika dia melihat pesan Hudson Yin, dia merasa tidak nyaman. Wanita itu cerdas atau lembut, seperti bunga yang lembut, cerah, tapi pemalu, tidak peduli apa, dia tidak boleh diganggu oleh orang lain. Oleh karena itu, Henry Sword menunda pertemuan tersebut, berpikir untuk datang ke rumah sakit untuk menemui wanita ini.
Hudson Yin keluar dari bangsal dan bertemu Henry Sword. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Henry Sword, "Saudaraku, kamu tidak tahu kegembiraannya sekarang. Bayi Anda bukanlah bidadari kecil di dunia manusia, melainkan gadis masa kini berambut putih. Sedikit kubis di dunia manusia. Sepasang orang tua itu terlalu tidak manusiawi." Dalam perjalanan ke sini, Henry Sword sudah melihat video yang viral di internet. Tentu saja, dia juga melihat adegan Sania Dingeli dipukuli oleh Wanson Dingeli. Henry Sword pada dasarnya berhati dingin. Dia memiliki tujuan yang jelas sejak dia masih muda dan tidak memiliki emosi ekstra. Namun, dia harus mengakui bahwa ketika dia melihat air mata di wajah wanita itu dan suara keluhan tentang pelecehan orang tuanya selama bertahun-tahun di video tersebut, dia merasakan sakit di hatinya. Saat Wanson Dingeli memukuli Sania Dingeli, sedikit rasa sakit di hati Henry Sword berubah menjadi kemarahan. Sania Dingeli memberinya perasaan yang luar biasa. Perasaan luar biasa seperti ini mungkin tidak disebut rasa suka, tapi paling banyak, itu adalah ketertarikan dan kasih sayang. Tapi Henry Sword tidak tahan jika wanita seperti kucing liar kecil diintimidasi oleh sampah seperti itu. Hudson Yin menambahkan, "Tetapi bayimu ini tidak sederhana. Dia membuatku takut dengan aktingnya. Kali ini, reputasinya akan dipulihkan, dan dia juga dapat membangun momentum untuk pertunjukan mendatang. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia berbakat." Henry Sword memikirkan pesona dan keberanian Sania Dingeli malam itu dan meringkuk di sudut bibirnya. Dia yang terbaik dalam berpura-pura menjadi kelinci putih kecil. Dia selalu menjadi kucing liar kecil. Dia akan mencakar orang saat dia marah. Keduanya berdiri tidak jauh dari bangsal dan memandang Sania Dingeli yang sedang berbaring di tempat tidur melalui jendela kecil. Sania Dingeli tidak memperhatikan pergerakan di luar pintu. Dia masih menghibur Zara Xavier dengan senyuman lembut di bibirnya. Zara Xavier mengeluh, "Saudari Sania, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini lagi lain kali. Anda seorang selebriti wanita, bagaimana Anda bisa membiarkan dia memukul Anda? Kami akan mencari cara lain." Sania Dingeli tersenyum. "Baiklah, pengurus rumah tangga kecil, aku mengerti. Awalnya aku juga tidak ingin melakukan ini. Hanya kebetulan saja mereka mendatangi saya. Sangat mudah bagi saya untuk memutuskan hubungan saya dengan mereka, namun saya tetap harus mempertimbangkan tekanan opini publik. Saya tidak punya pilihan selain bersikap kejam dan membiarkan opini publik membantu kami mencapai tujuan kami. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada para penggemar." Zara Xavier menyeka air matanya sebelum dia teringat, "Benar, Saudari Sania. Semua orang memperhatikan masalah Anda di internet. Perwakilan dari klub penggemar juga baru saja menghubungi saya. Mereka mengendalikan komentar dan mengatakan bahwa mereka akan mencari keadilan untuk Anda." Sania Dingeli mengangguk. "Kamu harus mengawasi mereka. Sudah terlambat untuk berlebihan. Anda hanya perlu menjelaskan semuanya dengan jelas." Zara Xavier mengangguk. "Saat ini sikap masyarakat bias terhadap kami. Saudari Sania, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, kami akhirnya mengungkap wajah jelek dari sampah itu." Bab 35. Sania Dingeli tahu bahwa selama masih ada kesempatan untuk mengungkap perbuatan jahat Wanson Dingeli, Chuni Wangler, dan Huana Yansen kepada publik, dia berada di pihak yang benar. Pandangan masyarakat selalu tajam, dan masyarakat cenderung bersimpati kepada yang lemah. Wanson Dingeli dan yang lainnya masih terlalu sombong. Mereka berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan status mereka sebagai keluarga Sania Dingeli. Mereka tidak tahu bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, masyarakat juga mempunyai seperangkat standar moral di dalam hati mereka. Sebagai figur publik, Sania Dingeli, sangat mudah baginya menggunakan opini publik untuk menghancurkan mereka. Mengambil kesempatan ini, Sania Dingeli dianggap telah menyimpan banyak pujian dan niat baik. Ini juga menjadi landasan yang baik untuk kembalinya dia setelah sebulan. Hudson Yin dan Henry Sword berada di luar pintu. Mereka diam-diam memperhatikan wajah pucat Sania Dingeli saat dia mengobrol dengan Zara Xavier. Meskipun dia sangat lemah dan sengsara, dia tetap cantik seperti lukisan. Dia sangat menyedihkan. Hudson Yin bertanya pada Henry Sword dengan ragu, "Kamu bergegas ke sini, apakah kamu tidak akan masuk dan melihat-lihat?" Henry Sword melirik Hudson Yin. "Kamu sungguh sangat peduli. Lain kali, jika tidak ada yang lain, jangan berbohong." Hudson Yin terdiam. Apa yang dia bohongi? Itu hanya pesan teks untuknya. Orang yang bergegas adalah Henry Sword sendiri. Kini,
Dia pura-pura tidak peduli. Dia memang pria yang membosankan. Hudson Yin masih mengandalkan Henry Sword untuk memberinya nasihat bisnis. Henry Sword adalah orang yang hebat, jadi dia harus bergantung padanya. Dia tidak bisa menyinggung perasaannya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Namun, Hudson Yin merasa keduanya aneh. Dia tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Pasti ada gosip yang tidak dia ketahui. Namun, Hudson Yin tidak berani bertanya. Dia takut Henry Sword akan marah karena malu. Hudson Yin hanya bisa mengerutkan bibirnya. Malaikat kecil cukup mampu. Sepertinya kamu tidak harus menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis yang kesusahan. Henry Sword tersenyum dingin. Dia masih terlalu baik. Tidaklah cukup berurusan dengan orang seperti itu. Hudson Yin tersenyum. Kamu masih berpura-pura tidak peduli. Apakah kamu akan membalas dendam pada malaikat kecil? Henry Sword tidak melanjutkan berbicara. Dia hanya berkata, masih ada hal lain. Aku akan pergi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Hudson Yin melihat ke belakang Henry Sword dan kemudian berbalik untuk melihat Sania Dingley yang ada di bangsal. Ia merasa pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Saudaranya ini dapat dianggap sebagai bunga muda dari pohon besi berumur 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak ikut bersenang-senang? Hudson Yin dengan cepat mengejarnya. Elder Sword, tunggu aku. Tak jauh dari bangsal, ada kerumunan wartawan yang ingin mewawancarai Sania Dingley dan mendapatkan kabar terkini. Ini adalah berita terbesar sejak film Queen debut. Selain itu, ini sangat topikal dan semua orang ingin melakukan wawancara eksklusif dengan Sania Dingley. Tidak ada yang mau pergi. Di dalam kamar, Sania Dingley dan Zara Xavier selesai mengobrol. Baru pada saat itulah mereka menyadari keributan di luar dan bertanya, apa yang terjadi di luar. Zara Xavier berkata, semua reporter yang ingin mewawancaraimu. Aku melihat kamu masih dalam kondisi yang buruk sekarang, jadi aku menolak semuanya. Mereka sepertinya menunggu di luar. Sania Dingley berpikir sejenak dan berkata, rumah sakit adalah tempat umum. Tidak baik jika masalah saya mempengaruhi pasien lain. Terlebih lagi, karena hal seperti ini telah terjadi, inilah waktunya untuk menjelaskannya kepada para penggemar yang bersangkutan. Sania Dingley memandang Zara Xavier dan berkata, bagaimana dengan ini? Kunjungi dan pilih beberapa situs web dan platform yang masuk akal. Biarkan yang lain bubar. Zara Xavier mengangguk. Dia keluar untuk memilih beberapa reporter dengan reputasi dan otoritas yang baik. Dia berkata kepada yang lain, saudari Sania baru saja pulih sedikit. Dokter menginstruksikan agar dia tidak terlalu lelah. Mohon kerjasamanya dan jangan ganggu orang lain di rumah sakit. Terima kasih semuanya. Para reporter lainnya masih sedikit enggan. Zara Xavier melanjutkan, saat saudari Sania pulih, akan ada lebih banyak peluang. Terima kasih atas perhatian dan cintamu pada saudari Sania. Ketika yang lain mendengar Zara Xavier bersikap begitu sopan, mereka tidak ingin terlibat. Bagaimanapun, mereka masih ingin bekerja lebih banyak dengan Sania Dingley di masa depan. Industri hiburan seharusnya saling mendukung dan menghormati. Pihak lain harus lebih sopan, tentu saja tidak baik jika tidak bekerja sama. Di masa depan, akan lebih mudah bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain. Para reporter lainnya mengangguk dan pergi dengan sedih. Beberapa reporter yang terpilih sangat senang dan berkata, jangan khawatir. Kami hanya akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan. Kami tidak akan membiarkan Sania Dingley bekerja terlalu keras. Zara Xavier tersenyum sopan dan memimpin beberapa dari mereka ke bangsal. Sania Dingley setengah bersandar di ranjang rumah sakit. Kulitnya tidak terlalu bagus, dan samar-samar terlihat kemerahan dan bengkak di wajahnya. Ketika dia melihat para reporter masuk, dia tersenyum sopan dan mengangguk pada semua orang.